Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Baru muncul lagi, tapi udah dibuka aja nih sama sesuatu yang sangat berbahaya. Meski terlihat ia baik sekali, tapi Liliana malah menikmatinya. BTW, ini mak lampir cakep banget ya, dalam tampilan rambutnya yang terurai. Lalu di belakang mereka muncul rubah ungu yang membahas tentang pertahanan di balai kota. Mak Lampir memberikan saran supaya gunain aja tuh si Alkafirun, bawa dia ke Menara Kendali sebagai pengalihan. Dengan begitu, orang-orang serakah macam Uskup Agung akan dengan sendirinya mengincar markas yang banyak penjaganya tapi kosong di dalamnya. Begitu ya, jadi Anda itu sangat mempercayai Alkafirun? Tanya Liliana. Mak Lampir langsung merespon dengan tatapan seramnya. Dan hal ini membuat Liliana jadi merinding. Soal percaya atau tidak sama dia, itu beda urusan. Bukankah begitu, rubah ungu? Kau mungkin menyangkal jika kita emang sama. Sembari menipu diri sendiri dan merasa bersalah kepada orang-orang yang kau anggap kesatriamu. Sungguh tak enak cara berbicaramu, jawab rubah ungu. Terus, apa rencana lu buat ngadepin pengacau kota? Nggak perlu pusing-pusing mikirin rencana, gua mah langsung tancap gas aja ke hadapan mereka. Sementara itu, Otto yang lagi berjalan-jalan, malah ketemu Veld dan pasukannya. Saat mendekat ke arah mereka, taunya malah ada uskup kerakusan yang lagi mandangin mereka di atas bangunan. Di sisi lain, Wilhelm dan Garfield yang baru datang ke menara langsung disuguhkan sama pemandangan yang sangat mengerikan dari evolusi naga bodoh. Di bawah menara, akhirnya muncul juga dua musuh yang mereka incar. Sebelum mulai ribut, Wilhelm terlebih dahulu memberitahu Garfield kalau wanita yang megang pedang merupakan mendiang istrinya. Lah, bukannya dia udah tewas ya saat ngelawan Paus Putih? Tanya Garfield. Dendamnya emang sudah kubalaskan, tapi entah bagaimana ceritanya mereka mendapatkan tubuh istriku, memaksa dia bangkit dengan cara Edo Tensei, dan membuat dia mengacungkan pedangnya pada rakyat yang dahulu dia lindungi. Perbuatan keji mereka sungguh tak bisa dimaafkan. Dirasa sudah tak ada waktu untuk berbasa-basi, keduanya langsung segera melakukan penyerangan. Lawan yang Garfield hadapi nampaknya mulai nunjukin sosok aslinya, dan hal ini membuat Garfield sangat senang. Garfield mulai menyerang ke atas, dan ketika berada di atas, Garfield malah terkejut saat tahu lawannya itu berniat untuk menyerang dia di atas juga. Sementara duel berpedang antara Wilhelm dan istrinya, selain diisi sama keapikan mereka, duel ini juga dipenuhi oleh emosional. Setelah beberapa saat ditahan bulu, akhirnya muncul juga sebuah celah untuk Wilhelm melancarkan serangannya. Lewat serangan itu, dia berhasil merobek jubah yang tengah dikenakan. Begitu melihat wajah mendiang istrinya, Wilhelm tak kuasa menahan rindu. Berikutnya, Mak Lampir dan Liliana akhirnya sampai juga di menara. Setelah mereka sampai di sini, ledakan di dalam menara mulai terlihat. Dan penyebab ledakan tadi disebabkan oleh Uskup Mumi. Begitu lawan mulai terlihat, Mak Lampir langsung tersenyum. Kira-kira bakalan gimana ya keseruan pertarungan antara Uskup Mumi versus Mak Lampir akan terjadi? Berikutnya, kembali ke momen penyelamatan Reinhardt dan Subaru. Melihat Emilia begitu senang akan kehadiran Subaru, membuat Bang Agus gagal memahami kenapa orang lemah macam Subaru malah jadi tersangka utama di dalam pengkhianatan cinta. Lah bang, padahal lu loh yang nge-NTR orang, kenapa sekarang malah lu yang berasa kena NTR sih? Selesai nge-roasting Subaru, sekarang giliran si Merah Reinhardt yang Bang Agus roasting. Berkata padanya, pemegang gelar pedang suci tak lain hanyalah orang bodoh, yang taunya cuman ngayunin pedang doang. Benar seperti katamu,
Tapi sepertinya saat ini aku tidak bisa memenuhi peran itu. Pedang naga ini adalah pedang terkuat yang diwariskan dari pendiri keluarga Astrea. Meski kuat begini, tapi sebenarnya dia memiliki kelemahan, yaitu tak bisa dicabut dari sarungnya kalau lawannya level badut. Anjay, dikatain badut dong Bang Agus. Seperti yang terlihat, dia sangat sulit untuk dicabut. Tandanya kamu itu terlalu badut untuk dia hadapi secara langsung. Emang nyelekit banget sih. Kalau yang roasting itu orang pendiam macam Reinhardt. Subaru tak kuasa menahan tawa. Sementara Bang Agus yang udah ke-trigger mulai hilang kesabarannya dan mulai ngeluarin jurus tendangan si Madun. Lewat tendangan itu, berbagai macam batu mulai menyerbu, tapi semua itu berhasil mereka hindari. Saat Reinhardt mau menyerang, trik badut mulai Bang Agus mainkan. Lagi-lagi lo ngebadut. Bang Agus mengancam, kalau Reinhardt berani mendekat, semua istrinya Bang Agus akan Bang Agus lenyapkan semua dari dunia. Kalian semua sangat kejam, sampai memaksaku untuk ngegunain rencana ini. Dengan tanganku, aku emang menghabisi istri-istriku. Tapi, semua itu bisa terjadi karena kalianlah yang memanfaatku sebagai mesin pembunuh. Dasar pembunuh istri orang. Diem lu badut, lu lupa kali ada gua di sini yang bisa kapanpun ngabisin lu. Bang Agus mulai Emilia bekuin. Dengan ini, lu udah kalah. Aduh, Emilia, ngapain ngacau coba? Subaru menyuruh dia untuk berhenti, karena serangan begituan mah kagak mempan sama dia. Tapi, udah telat. Berkat si beban ini, sekarang keadaan menjadi kacau. Subaru jadi hilang kesabaran dan ketenangan. Situasi jadi didominasi oleh Bang Agus kembali. Parahnya, memaksa Reinhardt maju ke depan, lalu meninggalkan pedang naganya pada Subaru. Setelah itu, dia harus menerima serangan langsung dari Bang Agus. Tak boleh menghindar apalagi menahannya. Dengan begitu, perdebatan di antara kita bisa terselesaikan. Reinhardt menerima tawaran itu. Subaru bertanya, apakah Reinhardt punya semacam rencana di balik itu semua? Reinhardt hanya berkata, memasrahkan semua pada tindakan Subaru. Dan jeder, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Reinhardt mengalami luka. Dan lah, beneran udah mati ini. Melihat Reinhardt udah mati, membuat Subaru hilang akal dan segera berlari ke arah Bang Agus. Sekali lagi, Bang Agus ngegunain Emilia sebagai sandera. Ini aneh sekali, terdengar suara Reinhardt. Sudah kuduga, tak mungkin bagi seorang jagoan langsung kalah hanya dengan sedikit serangan. Setelah itu memperlihatkan Reinhardt yang terbangun dari tidurnya. Anjay. Ngeluarin pancaran energi merah bagaikan Jinchuriki dan akhirnya beneran bangkit kembali. Bang Agus langsung kena mental begitu melihat anomali di hadapannya. Setelah itu, Subaru nangkep si kuning buat dia bawa ke sisinya. Dengan cepat, Emilia langsung mengoper senjatanya pada Reinhardt. Setelah dapat senjata, Reinhardt langsung segera menyerang Bang Agus, menciptakan ledakan besar di ruangan ini. Anjir, apakah yang kita lihat tadi hanyalah akting belaka? Dimulai dari Emilia. Awalnya dia bertingkah seakan jadi beban, tapi pas Reinhardt nyerang, dia cepet banget ngeresponnya. Subaru kelihatan kayak ke-trigger pas Reinhardt jatuh, tapi ternyata tujuan utamanya berlari ke arah Bang Agus dengan maksud membawa si kuning biar gak kena efek ledakan. Terus Reinhardt pura-pura mati supaya Bang Agus kena mental. Jadi maksudnya itu dari tadi Bang Agus lagi digoreng-goreng kah sama ketiga aktor ini. Lei Baten Kaitos berarti uskup kerakusan yang Otto jumpai di gerbang kota merupakan orang yang berbeda. Artinya kerakusan di sini dan di sana pada dasarnya dua orang yang berbeda.
tepat seperti dugaanmu. Dan sepertinya engkau itu adalah mangsa yang sebelumnya sempat kami tinggalkan. Woi, kenapa kalian malah sibuk ngobrol? Tanya Veld. Kerakusan akhirnya berterus terang. Alasannya membegal pasukan Veld karena dia lagi nyari seorang pahlawan. Pahlawan yang berpidato dengan gagah beraninya. Melihat tingkahnya yang malu-malu, kayaknya kerakusan ini punya potensi jadi MD. Otto menawarkan, asalkan hidupnya diampuni, dia akan membawa kerakusan pada pahlawan itu. Tanpa diduga, kerakusan malah merespon dia dengan tatapan dingin. Saat tahu Otto adalah pedagang, kerakusan langsung murka besar. Otto mencoba untuk negosiasi, tapi kerakusan malah langsung nyerang dia. Beruntungnya tindakan dia udah termasuk ke dalam rencana Otto. Untuk mengalahkannya, Otto memanggil naga, memerintahkan mereka untuk makan kerakusan. Kerakusan yang mau makan, tapi sekarang terancam dimakan, mendadak takut sama apa yang akan terjadi. Nah loh, takut juga kan kalau dimakan? Sementara itu, di menara yang lain, nampak terlihat ada Kapten Serigala dan Julius yang baru datang ke sini, tapi langsung dihadang sama kerakusan versi 2. Hobi banget ya uskup kerakusan begalin orang. Bersama Kapten Serigala, Julius akan membasmi kerakusan sebagai pelaku utama kejahatan. Di tengah serangan Julius, kerakusan versi 2 malah melet, membuat Julius jadi heran. Dampak tebasan yang Reinhardt berikan pada Bang Agus sepertinya mampu merusak sebagian kecil dari katedral. Setelah itu, Subaru mendatangi Emilia untuk bertanya gimana kondisinya. Aku baik-baik saja, tapi apa yang telah terjadi pada kakimu? Jawab Emilia. Meski terlihat parah, tapi aku baik-baik saja. Daripada itu, Reinhardt, lu nggak apa-apa kan? Meski terlihat parah, tapi sebenarnya aku baik-baik saja. Di tengah asiknya mereka berbicara, Bang Agus kembali muncul. Subaru mengatakan, Bang Agus ini punya kekuatan gaib. Jika kita tak tahu gimana cara kekuatannya bekerja, kita nggak bakalan bisa menang lawan dia. Halah bacot, jeder. Langsung Reinhardt hajar lagi Bang Agus yang baru aja berdiri. Reinhardt berkata untuk segera melaksanakan rencana yang sebelumnya didiskusikan. Cari tahu kelemahan dia apa, sementara aku akan terus menghadapinya. Langkah awal yang Subaru dan Emilia ambil ialah dengan membujuk para istri Bang Agus supaya kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi dikarenakan pengaruh genjutsu Bang Agus udah mendarah daging ke mereka, jadinya kata-kata apapun yang Subaru dan Emilia keluarkan sudah pasti takkan mempan lagi pada mereka. Berarti perubahan rencana harus segera Subaru beritahukan pada Reinhardt. Meski udah dipojokin, tapi Bang Agus masih aja ngerostingin si Merah. Selesai dengerin roasting Bang Agus, Reinhardt langsung melesat ke belakang Bang Agus. Nendang dia sekencang mungkin sampai terbang ke bulan. Wih, ke bulan gratis tanpa roket, wajib dicoba nih. Emilia bertanya, rencana apa yang dia dan Reinhardt bicarakan? Rencananya, dia akan mencari tahu apa saja faktor yang membuat kekuatan Bang Agus bisa melemah. Satu persatu akan Subaru coba demi mencari tahu kelemahannya. Tapi apa gitu yang lu cari? Spoiler lah. Untuk menghilangkan pengaruh genjutsu, Subaru berpidato lagi, berkata pada para waifu, jika mereka ingin berubah, maka bergeraklah. Kau takkan bisa mencapai tujuan jika kau tak mau berjalan. Lupakan masa lalu yang tak bisa engkau ubah, dan jalanilah masa depan yang jelas-jelas bisa kau ubah berdasarkan tindakanmu. Selesai berpidato, Emilia mengajak Subaru untuk segera join war. Meskipun lawan istrinya, tapi Wilhelm masih tetap menjaga performa berpedangnya. Sementara musuh yang Garfield hadapi sepertinya lumayan kuat. Hal ini terlihat dari beberapa kali dia menyerang, namun serangan dia tanpa damage. Untuk mengalahkannya, Garfield memanfaatkan tiang bangunan.
untuk ancang-ancang dan melakukan serangan muter macam baling-baling bambu. Dan jeder, bukannya nyerang, malah dia yang diserang. Lewat serangan itu, Garfield terlempar jauh ke belakang. Berkat serangan itu, Garfield jadi tumbang. Dan mulai lagi ngeliat siluet mbak vampir yang selalu ngeremehin dia. Dengan tekadnya dan teman-temannya yang saat ini sedang berperang, Garfield mencoba untuk bangkit dan mengalahkan rasa takutnya. Saat tekadnya udah kembali muncul, dianya malah ketimpa sesuatu. Terus apa yang terjadi ini? Loh, kenapa adegannya malah beralih ke si kucing dan bah hijau? Di luar ruangan, si kucing mendengar banyak suara yang berisikan suara keadilan. Semakin didengar sama si kucing, semakin terasa juga ada yang janggal. Lalu saat pintu akhirnya dibuka, si kucing langsung merinding. Karena ternyata yang membuat suara-suara tadi adalah makhluk ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!